Halo, Sugeng Rawo, welcome untuk Sobat Gemas semuanya. Apa kabar nih Sobat Gemas semuanya? Semoga kalian waktu dengerin podcast kita ini dalam keadaan mood yang baik ya. Bener banget tuh Nas. Nah buat Sobat Gemas semuanya yang ada di kos, di kampus, di kafe, di warkop, dimanapun Sobat Gemas berada, semoga Sobat Gemas dalam kondisi yang ceria. Tetapi tenang aja nih, buat Sobat Gemas yang kurang ceria nih ya, tenang aja, masih ada aku Yosma dan sobat aku yang kece ini Shanas akan menemani teman-teman semua dalam podcast Gemas Cubit, gerakan mahasiswa curhat little bit. Nah tentunya nih Yos, sesuai sama nama podcast kita nih, kita akan membawakan cerita-cerita mahasiswa yang tentunya relate nih sama keadaan kita zaman now nih Yos. Waduh, serlet apa tuh Nas? Jelas relate itu karena topik yang akan kita obrolin hari ini adalah Overthinking kelas Oreo. Overthinking dalam dua warna. Waduh, kita sampai tadi tuh saking semangatnya tuh sampai bingung nih kita mau ngomongin apa ya kan Nas? Iya, tentunya nih Yos, saking serunya nih aku juga excited nih mau ngomongin ini. Karena ngomong-ngomong soal overthinking nih Yos, tentunya aku dan Sobat Gemes semua nih relate banget nih sama topik ini. Bener banget nih, aku juga relate banget nih tentang topik overthinking nih. Nah, tapi mungkin nih sebelum kita lanjut ke pembahasannya nih, mungkin buat Sobat Gemas semuanya yang mungkin kurang tahu overthinking itu apa, aku bakal jelasin sedikit nih. Jadi, overthinking itu adalah sebuah kondisi di mana teman-teman semuanya berada di posisi di mana teman-teman itu terlalu memikirkan sesuatu yang buruk. Jadi teman-teman itu bisa ke bawah sampai mimpi tuh kepikiran buruknya dan bisa mengganggu kehidupan teman-teman semuanya. Oke, dengar penjelasan dari Yosma tentang overthinking nih, aku jadi pernah nih ngerasain overthinking karena sebagai mahasiswa semester 3 ini tentunya aku ini sering overthinkingin tentang pencapaian nih Yos. Kayak aku ngelihat teman-teman nih kok udah pada keren-keren, pada kece-kece, sedangkan aku tuh kok pencapaiannya masih di sini-sini aja gitu Yos. Itu sih yang sering aku pikirin belakangan ini. Waduh, relate banget nih Nas ya. Apalagi nih kita lagi di dunia perkuliahan ya kan. Mungkin Sobat Gemas semuanya ada yang lagi di dunia perkuliahan juga. Aku ngerasakan hal yang sama seperti yang dipikirin Shanas. Kayak teman-temanku tuh kayak jago-jago banget. Bahkan kayak perfect banget tuh, mereka jago banget nih. Kayak contohnya di kelas pinter ya kan. Abis di kelas pinter, organisasinya jalan, kepanitiaannya juga jalan, dan public speakingnya tuh jago banget. Kayak aku ngerasa minder gitu nih teman-teman. Iya kan, tapi menurut aku nih Yos, kita ngerasa kayak gitu karena kita tuh sibuk untuk membandingkan diri kita sama pencapaian orang lain. Sampai kalau kita kilas balik nih, sebenarnya kita juga punya pencapaian. Tapi karena kita terlalu sibuk bandingin kekurangan kita sama kelebihan orang lain yang tentunya nggak fair, jadi dalam diri tuh kayak rasanya minder terus overthinking terus. Waduh, bener banget tuh Nasya. Nah, tapi kalau dari aku sendiri nih, cara ngatasin overthinkingnya itu yaitu dengan mengupgrade diriku sendiri, mengupgrade skill-skillku. Contohnya seperti aku ikut himpunan, ikut kepanitiaan juga, dan juga mencoba ikut Mcaster nih, yaitu salah satu tempat yang dimana aku bisa mengupgrade public speakingku, Nas. Bener banget nih ya teman-teman Sobat Gemes semuanya nih bisa contoh Yosma nih, karena menurut aku sebenarnya overthinking itu kalau kita arahkan ke arah yang positif juga bisa mendorong diri kita buat ke arah yang positif juga. Sama kayak Yosma, aku juga daripada overthinking nih aku juga ikut kegiatan kayak organisasi dan kepanitiaan biar pikiran aku itu teralihkan dengan kesibukan aku. Aku juga sekarang ikut Mcaster sama kayak Yosma buat melatih public speaking aku nih. Bener banget nih. Nah, menurutku nih buat teman-teman semuanya kalau lagi overthinking jangan didiemin teman-teman, karena takutnya nanti makin enggak nih overthinkingnya nih. Nah, ini gantian aku Nas ya yang cerita ya. Nah, dari aku sendiri sih, karena kita itu dalam jurusan akuntansi nih ya, banyak banget mata kuliah yang sulit banget aku ikutin. Jadi aku merasa kadang tuh takut nggak bisa survive, dan juga jamnya kan sangat mepet banget, itu bikin akunya bingung tambah bingung karena yang kita belajarin itu makin banyak, dan akunya sendiri jadi makin nggak ngerti selanjutnya gimana. Waduh, sama sih Yos, denger cerita kamu, aku sama Sobat Gemes nih yang sama-sama lagi kuliah nih, pasti relate nih sama kamu. Karena sebagai mahasiswa pikiran kita pasti nggak jauh-jauh nggak sih dari dunia perkuliahan. Tapi nih, sebagai satu tips dari aku buat kamu dan Sobat Gemes semuanya nih ya,
kita bisa jadiin belajar bareng temen nih. Kayak tadi kan Yosma cerita kalau misalkan dia ngelihat temennya tuh kayak keren-keren gitu. Nah, bisa tuh temen yang keren tadi diajak belajar bareng, karena dengan belajar bareng teman tentunya kita bisa lebih ngerti dong. Karena penjelasan dari teman itu kadang lebih ngerti gitu, karena bahasanya bahasa anak sepantaran gitu. Dan setelah belajar bareng kita bisa nongki-nongki gitu nggak sih? Karena biasanya kan belajarnya tuh di kafe gitu. Nah, jadi abis itu bisa nongki-nongki biar refreshing gitu loh, nggak suntuk karena belajar terus. Bener banget tuh Nas, kita bisa nongki-nongki dan siapa tahu teman yang jago itu bisa jadi calon pacar kalian nih. Waduh, cinlok nih. Nah, kalau dari aku nih Nas ya, satu tips lagi untuk sobat gemas semuanya, yaitu karena aku nih hobinya kan olahraga nih Nas ya, basicnya. Aku mencoba untuk mengalihkan pikiranku tuh ke olahraga teman-teman. Jadi refreshingnya nih ke arah olahraga nih. Aku bisa olahraga kayak bersama bareng teman-temanku nih. Contohnya olahraganya futsal, basket, volley ataupun olahraga yang sobat gemas itu senangi dan nyaman di situ nih. Nah, supaya teman-teman itu badannya bisa seger nih. Selain badannya seger, bisa menghilangkan pikiran buruk teman-teman. Waduh, bener juga nih ya, bisa dicontoh tadi kalau kata Yosma olahraga. Tapi kayaknya rasanya nih ya, aku sama sobat gemes di rumah nih ada yang nggak relate nih sama ceritanya Yosma. Karena sebagai mahasiswa nih kayak tentunya kita udah nongkrongin laptop, terus belajar, duduk terus. Jadi rasanya mau olahraga tuh badan udah lemes duluan, kayak jompo gitu ya. Mau olahraga tuh kayak udah mager gitu deh. Waduh, jangan gitu dong Nas. Buat sobat gemas semuanya juga jangan mager, stop mager. Mari kita coba untuk olahraga, karena olahraga tuh benefitnya buat tubuh kita tuh banyak banget. Selain bikin badan jadi lebih seger, juga salah satunya itu tadi teman-teman, bisa mengalihkan pikiran buruk teman-teman. Oke, bisa dicoba ya sobat gemes semua. Pokoknya stop mager nih kalau kata Yosma. Jadi kita bisa ngelakuin tadi tuh yang udah tips yang udah disebutin tadi kan udah ada 2 nih. Belajar bareng sama olahraga. Nah, aku punya satu tips lagi nih buat sobat gemes yang overthinking. Apaan tuh Nas tipsnya? Jadi menurut dari hasil aku scroll TikTok nih Yos di FYP. Nah, ada yang bilang kalau misalkan pemikiran kita yang ruwet karena overthinking itu bisa kita tuangkan dalam bentuk tulisan. Jadi kita bisa kayak nulis diary gitu loh Yos. Kayak diary atau journaling biar setiap harinya gitu pikiran kita yang suntuk atau misalkan pikiran kita yang ruwet ini bisa kita tuangkan dalam bentuk tulisan biar lebih ringan aja gitu Yos. Waduh, bener banget tuh Nas ya kan. Mungkin teman-teman atau sobat gemas di rumah bisa mencoba tuh tips dari Shanas, yaitu journaling. Tapi kalau dari aku sih aku kurang relate nih Nas ya, karena aku tuh orangnya mager banget buat nulis. Jadi aku lebih prefer buat cerita nih ke teman-teman aku, bestie aku ya kan, bestie. Dan mungkin buat teman-teman semuanya yang punya nih orang spesial ataupun pacar, bisa juga cerita ke pacarnya nih. Bener tuh ya, cerita ke pacar kalau punya ya Kalau teman-teman. punya teman-teman. Nah, tapi nih ya teman-teman, di sisi lain kalau misalkan teman-teman tuh ngerasa overthinking kalian tuh udah ngeganggu banget keseharian kalian. Kayak ngejalanin hari tuh kayak udah lemas, terus cemas gitu. Nah, itu aku saranin buat teman-teman semua, jangan lupa untuk konsul ke psikolog ya. Karena bisa jadi overthinking yang mengganggu keseharian kalian itu bisa menandakan kalau kesehatan mental kalian itu juga lagi nggak baik-baik aja gitu. Bener banget tuh Nas. Nah, buat teman-teman semuanya, bagi yang sudah mengalami hal yang disebutin Shanas tadi, jangan ragu untuk konsul ke psikolog. Karena Nas, denger-dengar aku membaca berita nih akhir-akhir ini, banyak banget mahasiswa yang akhirnya mengakhiri hidupnya karena nggak tahan dengan overthinkingnya nih. Jadi dia merasa udah ketertinggal banget, udah jadi manusia terburuk di bumi. Jadi dia akhirnya overthinking dan akhirnya mengakhiri hidupnya. Jadi buat teman-teman atau sobat gemas semuanya, kalau misal udah merasa overthinking, ayo kita bangkit melawan overthinkingnya. Jangan terpuruk di overthinking tersebut. Jangan lupa nih teman-teman, jangan lupa kalau misal teman-teman itu punya orang yang harus dibanggain, kayak contohnya orang tua, dan jangan lupa untuk banggain diri kita sendiri teman-teman. Benar banget nih kata Yosma, jangan lupa banggakan orang tua dan terutama yang paling penting itu banggain diri sendiri ya. Benar banget. Nah, selain itu nih aku ada sedikit pesan buat sobat gemas semua nih. Bagi kalian yang masih ngerasa ketinggalan, masih ngerasa overthinking, kayak pencapaiannya tuh masih di sini-sini aja gitu. Aku ada satu pesan buat kalian, kalau setiap manusia itu punya timelinenya sendiri. Jadi kalian gak usah bandingin kayak, oh kok si itu pencapaiannya udah banyak banget ya, sedangkan aku masih di sini-sini aja.
menurut aku kalian tuh ada waktunya buat mencapai apa yang ingin kalian raih. Cuma timeline kalian itu berbeda dengan yang lainnya. Jadi santai aja, terus tetap berusaha dan jaga kesehatan selalu nih Sobat Gemas. Oke, karena pembahasan dari kita dan tips dari kita cukup sampai sini dulu ya Kanas ya. Semoga apa yang kita sampaikan tadi bisa menjadi motivasi dan bisa menjadi bisa menjadi motivasi lah buat teman-teman semuanya. Oke. Aku Sana. Dan aku Yosma. Kami dari podcast Gemas Cubit. Kami pamit undur diri dan ditunggu cerita selanjutnya ya teman-teman. Bye bye.